Bab 13. Berlatih ilmu bela diri. Beberapa hari berlalu, Bayu kembali berlatih bela diri. Bayu kembali berlatih di lereng Gunung Lawu dan dibantu oleh ketiga saudara angkatnya. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di channel YouTube saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi karya saya sendiri maupun novel karya penulis yang lainnya. Video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 13. Berlatih ilmu bela diri. Beberapa hari berlalu, Bayu kembali berlatih bela diri. Bayu kembali berlatih di lereng Gunung Lawu dan dibantu oleh ketiga saudara angkatnya. Bayu berlatih tanding dengan ketiga saudara angkatnya secara bergantian. Kali ini dia melawan Enggar yang notabene jin tipe petarung tangan kosong. Apabila Enggar bertarung dengan tangan kosong, dia sangat mahir sekali. Kali ini Bayu melawan Enggar dan Bayu hanya menggunakan mustika merah dan aura emas untuk memperkuat tubuh dan menambah stamina. Misalkan Bayu tak menggunakan kekuatan mustika miliknya, dia bukan apa-apa jika melawan Enggar. Bayu hanya terlihat seperti bayi yang melawan petarung sejati. Lagi pula, memang kekuatan Bayu adalah memanfaatkan mustika miliknya. Jadi kekuatan murni Bayu hanya aura emas yang bersarang pada tubuhnya. Namun bukan karena aura emas tidaklah kuat, tetapi karena Bayu yang belum bisa memanfaatkan kekuatan aura miliknya secara menyeluruh, membuat aura emas miliknya hanya seperti kekuatan remeh saja. Mau tidak mau, Bayu menggabungkan dua kekuatan yang belum dia maksimalkan untuk melawan Enggar. Ayo Gar, lawan aku. Tapi maaf, aku menggunakan kekuatan mustikaku. Namun, aku hanya menggunakan mustika merah saja. Itu pun hanya untuk menambah staminaku agar bisa mengimbangimu, Gar. Ujar Bayu yang kini berdiri berhadap-hadapan dengan Enggar. Terserah kamu, Mas. Mau kamu gunakan semua mustikamu, aku tetap berani melawanmu. Walaupun aku tahu kekuatanmu tidak seremeh itu, ucap Enggar mulai memasang kuda-kuda. Oke, Gar. Aku akan menggunakan mustika merah saja untuk melawanmu, jawab Bayu ikut memasang kuda-kuda. Gunakan mustika putih milikmu, Mas, agar kau bisa berpindah menghindari seranganku, ujar Enggar memanas-manasi Bayu. Heh, kok kamu nantang, Gar? Aku nggak mau pakai mustika putih, nanti kamu langsung kalah, ucap Bayu. Ya udah, ayo kita mulai, Mas. Gunakan semua kekuatanmu dan lawan aku. Hehehe. Teriak Enggar langsung melesat ke arah Bayu dengan tinjunya. Bayu pun langsung bersiap melihat Enggar mulai terbang ke arah Bayu dengan kecepatan penuh. Dan terlihat Enggar tersenyum sambil menyerang Bayu. Buak! Pukulan tangan Enggar disambut oleh tangan Bayu yang sedari tadi sudah siap menerima pukulannya. Hehe, nggak kena kan, Gar? Ucap Bayu meledek Enggar. Hiat! Buak! Buak! Terdengar suara pukulan tangan kiri Enggar ke arah Bayu dan kembali ditangkap, membuat Enggar semakin bersemangat untuk terus menyerang Bayu. Sambil memukul, Enggar pun protes pada Bayu, karena Bayu hanya menangkis saja tanpa melawan balik pukulan Enggar. Ah, Mas Bayu nggak seru, cuma menangkis dan menghindar doang. Bosen nih, nggak ada perlawanan, ucap Enggar membuat Bayu melayangkan tinjunya yang dipenuhi aura merah tepat di perutnya, membuat Enggar terpental cukup jauh dan memuntahkan seteguk darah. Aduh, Cuk, Mas Bayu jahat, pukulannya kuat banget, Mas, perutku sakit, ucap Enggar sambil tertunduk memegangi perutnya. Astaga, Gar, maaf, aku kelepasan. Maaf, Gar, teriak Bayu sambil berlari menghampiri Enggar yang sedang terduduk dan meringis kesakitan. Bayu pun merebahkan tubuh Enggar, kemudian dia mengalirkan kekuatan aura putih miliknya yang bisa mengurangi rasa sakit pada Enggar. Maaf, Gar, aku kelepasan. Kamu gak apa-apa kan, Gar? Tanya Bayu pada Enggar yang masih terbaring sambil memegangi perutnya.
Gak apa-apa mas, mas tenang aja. Aku cuma kaget aja dengan pukulanmu. Aku gak nyangka bisa sekuat itu, ucap Enggar sambil tersenyum kecut. Aku juga gak tahu Gar. Tiba-tiba ketika aku mengepalkan erat tanganku, aura merah langsung berkumpul. Terus tanganku jadi ringan banget buat mukul, jawab Bayu. Ternyata kekuatanmu sangat mengerikan mas. Aku malu tadi udah sombong sama kamu, ujar Enggar yang kini mengetahui kekuatan asli Bayu. Mas, sampean mending ketemu sama ayah, biar ayah yang bantu Mas Bayu buat mengolah kekuatan Mas Bayu ini, tambah Enggar. Bayu pun bertemung sejenak. Dia berpikir kalau dia pergi ke kerajaan jin pasti memakan waktu lama. Apalagi Bayu pergi ke sana bukan untuk main seperti biasanya, tapi dia pergi ke sana untuk melatih kekuatannya. Aku bingung Gar, aku kalau ke sana pasti lama banget. Apalagi kali ini mau berlatih bukan main seperti biasa, pasti memakan waktu lama, ucap Bayu sambil duduk di sebelah Enggar. Iya ya mas, pasti kamu disuruh tinggal di istana agar kamu bisa berlatih di altar tengah setiap hari, jawab Enggar. Tapi aku sih setuju, apalagi nanti kita setiap hari bakal berlatih bersama mas, pastinya seru sekali, tambah Enggar. Ya aku mau sih Gar, tapi kalau aku lama meninggalkan dunia manusia, pasti akan jadi kehebohan. Aku gak mau itu terjadi, jawab Bayu bingung. Ya Mas Bayu berpamitan saja dulu sama kakek, biar gak dicariin, ucap Aluna yang berjalan mendekat ke arah kami berdua. Betul mas, betul kata Mbak Aruna, mending Mas Bayu bilang dulu sama kakek biar gak dicariin, ujar Laruni setuju dengan ucapan Aruna. Bayu pun berpikir sejenak. Kemudian, hal yang tak dia duga terjadi, yaitu Mustika Hijau ikut memulai perbincangan. Betul Tuan Muda, lebih baik Anda izin dengan sanak keluarga. Dan Anda jangan takut masalah waktu. Hamba akan mengurusnya, karena hamba bisa memperlambat waktu dan lebih mahir daripada Putri Aruna, karena dia hanya mendapatkan sebagian kecil kekuatan hamba Tuan Muda, ucap Mustika Hijau. Baiklah kalau begitu. Lagi pula 2 minggu ini kan aku libur sekolah, jadi aku bisa berlama-lama di dunia gaib, ujar Bayu menanggapi ucapan dari mereka. Kembali terdengar suara Mustika Putih menanggapi ucapan tuannya dan ucapan Mustika Hijau. Benar Tuan Muda, apakah Anda akan pergi sekarang Tuan Muda? Hamba siap mengantarkan Tuan Muda secepat mungkin, ujar Mustika Putih. Enggak, aku belum mau izin sekarang, mungkin besok aja. Dan kali ini kalian ikut denganku pulang. Akan kubuka gerbang gaib di sekitar rumahku untuk kalian lewat, ucap Bayu pada ketiga saudara angkatnya. Sepertinya tidak bisa mas, dunia gaib di sana memiliki pemimpin yang berbeda, sehingga kami tidak bisa sembarangan datang ke sana. Apalagi kami tinggal di sekitar rumah Mas Bayu, karena kan di sana hutan semua mas, jawab Enggar menanggapi ucapan Bayu. Ya sudah kalau begitu, berarti kali ini aku pulang dulu ya. Kalian juga pulang saja, karena ini sudah hampir malam, ujar Bayu pada ketiga saudara angkatnya. Mas tenang aja, tak ada perubahan cuaca di dunia kami mas, jadi tak ada siang dan malam, hanya sendu seperti ini, jawab Aruna sambil sedikit tertawa mendengar ucapan Bayu. Oh iya, aku hampir lupa. Ya sudah, aku keluar dulu ya, sekalian mau langsung pulang, ucap Bayu. Ku antar ya mas, jawab Enggar hendak ikut berjalan mengiringi Bayu di sampingnya. Nggak usah Gar, kamu langsung pulang saja, aku bisa pulang sendiri, jawab Bayu santai. Loh, bagaimana mas bisa pulang kalau aku belum membuka gerbang gaib? Tanya Enggar. Oh iya, kamu belum tahu ya Gar, kalau aku sekarang bisa membuka tutup gerbang gaib sesukaku, jawab Bayu membuat Enggar sedikit mulai paham. Nih, kutunjukkan Gar, ucap Bayu singkat. Bayu pun mengarahkan tangan kirinya yang sudah dipenuhi aura putih, dan tiba-tiba gerbang gaib terbuka dengan sendirinya. Loh, kok bisa mas? Kok mas gak bilang dengan kami? Ucap Enggar kaget. Aku lupa Gar, karena kan setiap aku kesini selalu kamu yang membuka gerbangnya, jadi tak ada kesempatan buatku untuk menunjukkan kekuatanku, jawab Bayu. Ini adalah kekuatan dari Mustika Putih milikku Gar, dan aku pun baru tahu belum lama ini, tambah Bayu membuat Enggar sedikit mulai paham. Baguslah kalau begitu mas,
Jadi Mas Bayu bisa langsung masuk ke istana tanpa aku jemput lagi. Jawab Enggar singkat. Loh, jangan dong Gar. Nanti aku malu ke sana kalau tak kamu jemput. Ucap Bayu yang tak setuju dengan usur Enggar. Pokoknya tetap seperti biasa ya Gar. Kamu tetap susul aku. Ucap Bayu lagi. Iya Mas, Mas tenang aja. Jawab Enggar. Ya udah, aku mau pulang dulu ya. Setelah itu, Bayu pun keluar dari dunia gaib diiringi lambaian tangan ketiga saudara angkatnya. Bayu pun hanya membalas dengan senyuman sambil menutup kembali gerbang gaib yang sebelumnya ia buka. Terima kasih telah mendengarkan monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.